jumlah terperanjat, kaget, tidak mengira sama sekali, padahal dulu mengira dirinya iman. Walau taruh ini dolimu fi ghurbatul maut, saat orang yang hatinya kosong, tidak mengetahui pintu pulang karena tidak mengenal Tuhan, maka terjadi sakratul maut. Malah kalau gunakan wama amanikum wa amani ahlil kitab, jika kamu menuju Tuhan menggunakan akal pikiranmu, amanikum wa amanil kitab, dan menggunakan akal pikiran yang telah dituangkan dalam buku, maka kamu gak akan kembali, kamu sesat. Pangapunten, ada ayatnya. Ngaten loh. Tapi apa juga boleh? Boleh, itu kan untuk wawasan tetap diperlukan. Tapi pada inti Quran mengatakan watabi sabila man anaba. Anaba itu masalahnya. Carilah, pasti ada orang yang tahu persis dan dia pernah pulang. Ada di antara kamu menunjukkan bagaimana cara pulang, menunjukkan siapa Tuhanmu, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu akhirat. Pasti ada, sehingga kamu thumma ilayya marji'ukum, sehingga kamu walaupun tampak di dunia, tapi kamu tahu pintu pulangmu. Seperti kamu pada saat keluar rumah, karena kamu sudah punya keluarga, kamu tahu pintu pulangmu nek kowe wis kerja selesai, mulih diasali. Kan ini, Bapak Ibu, di Ponegoro itu fitnahnya bela kuburan, sehingga perang Jawa besar. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya karena di Ponegoro itu piantun yang megang ilmu tauhid difitnah, jangan sampai menjadi raja, khawatir Belanda dan seterusnya, akhirnya difitnah hebat. Itu di Ponegoro. Bapak Ibu yang berbahagia, gurunya Kiai Atas Angin 3, itu gurunya di Ponegoro, sampai kepada Abdul Rauf Asingkel, sampai kepada Jurda Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Asator atau Syekh Jalaluddin Akbar di India. Gurunya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu Islam. Nama Hayam Wuruk itu nama Islam. Nama aslinya Sobari. Kemudian menjadi Hayam Wuruk. Hayam, kehidupan karena mengetahui pintu pulang. Gurunya adalah Syekh Jumadil Kubro. Siapa ini? Gajah Modo. Syekh Gajah Modo, Syekh Jumadil Kubro punya Mas Jamalul Kubro di Gunung Turgo, di sini, utara sana. Dulu Jogja banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu Jawa di Ponegoro, sangat banyak. Tentang tauhid. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sekilas. Jadi kalau ini di Nas begitulah. Kemudian di surat Saba miris juga sama. Bapak Ibu, orang meninggal dunia yang selamat nggih Bapak Ibu, tandanya, tapi bukan berarti mutlak, bukan. Tondone nggih, tondone nggih. Orang pulang itu lemes seperti lemesnya orang tidur, melebihi orang tidur. Dan tetap hangat. Cirinya itu hangat. Kaku itu menunjukkan rasa sakit hebat karena sakratul maut. Dingin itu rasa ketakutan karena kaget ternyata nggak pulang. Maka tapi itu juga ditentukan syariat di dunianya. Kalau dia baik, biasanya juga ada unsur lemesnya. Karena syariat urusannya adalah lemah. Dari lemah balik ke lemah. Kalau buka, nek orang meninggal dunia itu akan cepat kembali ke tanah. Kembali ke tanah. Nek dibongkar si utuh, tanda tanya. Bapak Ibu yang berbahagia,
Itulah sebetulnya fakta aslinya. Itulah fakta aslinya. Pasti ada. Hebat. Kalau roh keluar jadi nopo Bu, Bapak? Jangan bayangkan, nek mati, nek keluar, roh ini jadi nopo? Bapak Ibu, tutupan nggih, kalau buka nggih, jenengan krungu isu medon, kuntilanak, ndruwu. Bapak Ibu, demi Allah, dia dulu manusia yang kemudian meninggal tidak pulang. Kalau jenengan nggak percaya, temui dia, tanya dia. Kenapa? Takut? Ngomong aja, berangkat aja ke kuburan. Ke kuburan, kemudian ke kuburan, kemudian kamu membaca roh apa-apa muncul di ngarepku. Nek gak gelem muncul tambahono nyuwun pangapunten. Nggih mbak guyon kenek, enggak ya kenek monggo. Kalau Yai Tanjung kowe kon muncul ngono. Kulo jenengan takoki. Kowe biyen sapa? Wah lah kowe ya. Permasalahan-permasalahan kita hadapi di dunia yang begitu pelik. Kehendak Allah itu sebenarnya untuk mendekat kepadanya. Sampai ada ungkapan li kaila tak sauma fatak wala tafroku bima atakum bla 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 bla. Ngaten nggih. Kejadian enak dan tidak enak, nyaman dan tidak nyaman, peteng dan terangnya kehidupan dan segala cobaan yang ada di dalam diri kamu. Ini ayat. Sesungguhnya Allah menggendai kamu untuk mendekat mengenal Tuhan. Jika kamu tidak lakukan, maka kamu akan berada di dalam titik azab. Pangapunten. Itu ayat. Ini sesungguhnya pada saat kemudian itu kalau mungkin ya sebenarnya untuk apa sih kita ingin melihat itu? Nek pengen terus buka YouTube ya wokeh banget sih gitu ya, tentang medon, medi, kuntilanak dan seterusnya. Nek pengen anu yang di kuburan gitu. Jadi Bapak Ibu, apa tuh sing diarani neraka wel? Apa sing diarani neraka napa malih? Wel, napa malih? Sahor, napa nih? Jahim, napa malih? Jahanam. Sahor. Sahor itu napa? Sahor itu tempatnya orang yang di dunia itu mencari pesugihan. Kemudian dia saat mati kembali di mana dia meminta tadi. Itu namanya sahor. Nek kowe njaluk pesugihan golek blorong, maka kamu akan keblorong. Pangapunten, itu sahor. Jangan tahu jahanam. Jahanam itu intipnya bumi yang berada di dalam magma. Itu jahanam. Aku ndek kene buka iki. Jenengan kemudian ada neraka apa? Di sini. Kalau wel itu kutub. Dingin yang sangat hebat sampai dingin panas. Kemudian ada neraka hutama. Hutama, apa hutama? Ngelayang, nggak punya tempat di wit-witan, di kayu watu. Yang dianggap, mohon maaf, ada yang menganggap kemudian dia reinkarnasi di kayu watu. Jaluk nomor. Jenengan jaluk nomor, nanti kalau meninggal akan ke tempat yang kamu minta nomor itu. Pangapunten, pangapunten. Demi Allah begitu. Iya. Kalau jenengan tanya kitab, saya nggak ada kitab. Tapi kalau jenengan ingin tanya, tak nih.
Santar. Nek gak wedi lho ya. Kemudian Jahim itu termasuk di, mohon maaf, Ratu Kidul itu dulu manusia. Ratu Kidul yang sekarang itu orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Ratu Kidul sebelumnya namanya Sulastri, itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi Adam. Tak blak nih dikini. Enggak. Mohon maaf, kok Pak Yai tahu? Tak terne apa piye? Pangapunten. Tapi sekarang zaman memang sudah dalam bentuk seperti ini. Bapak Ibu yang berbahagia, demi Allah seperti itu. Demi Allah. Di gunung-gunung, di laut-laut. Permasalahan yang ada itu adalah terkadang kesalahan kita sendiri. Karena kita nggak hati-hati. Akhirnya orang meninggal, saya belum pernah melihat menyalahkan orang yang mengajak, selalu menyalahkan dirinya sendiri. Pangapunten. Iki nek dianggap kepedean monggo, tapi demi Allah beginilah faktanya. Beginilah faktanya. Sehingga sebenarnya fakta, Bapak Ibu. Fakta, bukan imajinasi. Surga, neraka bukan masalah imajinasi. Itu fakta-fakta. Jadi pada saat dan orang meninggal dunia itu, terakhir apa yang di jero angen-angen yang menjadi kebiasaan. Pangapunten. Itu demi Allah begitu. Dan demi Allah saya tutup dengan kalimat begini. Sehebat-hebatnya di dunia jabatan yang dimiliki presiden sekalipun, jika tahu meninggal dunia enggak kembali, sehebat-hebatnya jabatan yang dimiliki bahkan kaliber presiden sekalipun, jika meninggal dunia enggak selamat walaupun di pinggir, enggak ada bandingannya demi Allah. Sebaliknya, saat melarat-melati dan soro-sorone saat dunia, saat meninggal dunia, ternyata selamat walaupun di pinggir, bahwa sengsorone nggak ada apa-apanya dengan keselamatan itu. Demi Allah. Monggo jenengan cari tentang kebenaran itu. Karena Quran menyebut pasti ada. Injil pasti ada. Di Lukas 32 dikatakan pasti ada. Di Yohanes 9:16 mulai 1, 2, 3, 4 pasti ada. Di Bhagavad pasal 34, pasal 42, pasal 61 ada. Di Vigdadama di pasal 32, pasal 51 ada. Di Hibrin wong Yahudi luwih jelas. Pasti ada. Bapak Ibu yang berbahagia. Ini saya nator itu. Akhirnya kehidupan ada dua. Yang lahir dan yang batin. Pilihan kita milih yang hanya lahir atau lahir dan batin adalah pilihan masing-masing. Tidak ada kewenangan bagi kita memaksa siapapun dalam berinteraksi sebuah kehidupan yang utuh. Tapi Quran menyatakan genapi Islamu dengan iman. Jenengan sholat abot, nyambut gawe abot, mergo gaene isine. Padha karo jenengan nyaduk bal-balan, nyaduk kebuk terus kuwi gampang linu. Gitu. Minton balik atau kena. Wi owah. Bapak Ibu yang berbahagia, saat sholat mutlak sebenarnya adalah khusyuk. Itulah pintu pulang. Itulah pintu pulang. Pun, kalau teng gereka bulu nanti buka toko mentok toko kene. Kalau nanti kene kalau buka nih, walaupun akhirnya nggak bisa panjang lebar tentang sesuatu, tentang sholat, tentang zikir, bagaimana dan seterusnya. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, saya mohon maaf
nyuwun pangapunten dan sebagai doa restu kehidupan syariat, tatanan lahir tidak ada perbedaan, suku, bangsa, agama, keyakinan apapun, keniscayaan menyatu itu adalah syariat. Anda membantu orang Kristen, jangan dikatakan tidak ibadah. Kalau ada yang memahami itu adalah dosa, maka itu suruh buka ayatnya. Siapa yang ngasih minum, ngasih makanan satu manusia, walaupun dia beda agama, adalah pahala. Dan inti syariat tidak berpecah belah. Man qatalanas, siapa yang membunuh manusia satu orang, sama membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memberi kehidupan satu manusia, maka dia memberikan kehidupan manusia. Tutupannya surat Hud 61. Jadilah pemakmur buminya. Hanya ini. Bapak Ibu, saya belak-belakan ini yang ketiga setelah dari Mabes, karena saya pernah diminta untuk menjabarkan ini di Intel di Jakarta. Bagaimana kehidupan beragama seharusnya? Agama dimaknai partai, seharusnya agama ya agama sebagai makna din, kehidupan itu sendiri. Adin ada sistem, ada tasdid, harus mutlak ada yang membimbing, yang tahu persis tentang akhirat, bukan dari bacaan dan buku. Pangapunten, itulah makna tasdid di atas dal. Maka atur dalam kepada balih nyuwun kula pangapunten, dan kita semua semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dan di dalam hidayah. Hidayah itu wonten wujude Bapak Ibu, wonten wujude, bukan karena narasi hidayah, wonten wujudipun. Hakikat itu ada wujudipun, bukan narasi hakikat, bukan. Nek ngomong narasi, pinter-pinteran pidato sakit mawon. Semuanya ada. Puntadewa itu artinya apa? Senjatanya napa? Jamus kalima sodo. Kenapa? Puntadewa itu orang yang berada di dalam tingkat itu dalam pencarian tentang syahadat. Werkudara, Bratasena, keinginan kuat untuk menjadi mengerti tentang diri inti manusia. Maka perbedaannya apa? Puntadewa saat meninggal sulit karena dia hanya bersyahadat. Bratasena dia punya ilmu tentang inti jati diri manusia, walaupun akhirnya Puntadewa juga sempurna. Menerima kitabnya siapa? Arjuna. Arjuna itu maknanya apa? Raja bagi dirinya sendiri. Kenapa bojone akeh? Karena orang yang mampu menetralisir dan menyatukan suku, bangsa, dan perbedaan sebagai beragam menyatu. Nakulo apa maknanya? Orang yang tahu sistem. Nakulo sadio apa maknanya? Orang yang tahu sistem tentang pergudangan. Kenapa Garuda menengok ke kanan? Karena diinisiasi tentang jati diri. Bapak Ibu, itu Garuda kalau diungkap secara total. Saya juga nyampaikan di Jakarta hal ini, tapi enggak saya sebutkan semua. Nanti sampaikan, nanti kan hanya digunakan konsep. Bapak Ibu yang berbahagia, pasti ada. Jauh sebelum Pak Karno tentang konsep Garuda, tentang konsep konstitusi, sudah ada. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam ridhonya, dalam maghfirah, dalam ampunan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.